Dinamika masyarakat periode kontemporer. Masyarakat memang tidak berkembang seperti yang digambarkan oleh Auguste Comte melalui teori Laloides-Troyes etat yang diciptakannya. Menurut teori ini, masyarakat berkembang secara linear dari tahap teologis, metafisik sampai kepada tahap terakhir, positivistik. Pada dua tahap yang disebutkan pertama, agama masih dianggap mempunyai pengaruh dominan dalam struktur masyarakat, sehingga jika terjadi peristiwa apa saja, semuanya dikembalikan dan direkonsiliasikan kepada agama. Dalam tahapan demikian, pola pemikiran masyarakat masih sangat sederhana. Agama kemudian dianggap kehilangan peran sosialnya dalam masyarakat, setelah masyarakat mengalami kemajuan di bidang pemikiran sebagai buah dari paham rasionalisme, yang ditandai dengan kemajuan di bidang keilmuan dan teknologi. Dilihat dari perspektif filsafat sejarah kontemplatif, konsep Epat al-Sawqawi dalam kitab Falsafah al-Hadaroh al-Islamiyah 1980. Proses perkembangan masyarakat seperti yang digambarkan Comte merupakan proses gerak maju ke depan. Pemikiran-pemikiran yang terjadi di era kontemporer. Sehingga dengan berkembangnya sistem informasi yang terjadi di masyarakat, berkembang pula masalah-masalah yang membutuhkan jawaban hukum agama. Dalam pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam masyarakat pun ikut berkembang sehingga menimbulkan berbagai kelompok aliran-aliran ideologis yang beraneka ragam. Karena dalam era kontemporer ini kebebasan berkembang di masyarakat. Aliran-aliran ideologis. Dengan berkembangnya sistem informasi yang terjadi di masyarakat, berkembang pula masalah-masalah yang membutuhkan jawaban hukum agama. Dalam pemikiran-pemikiran yang berkembang di dalam masyarakat pun ikut berkembang sehingga menimbulkan berbagai kelompok aliran-aliran ideologis yang beraneka ragam. Karena dalam era kontemporer ini kebebasan berpikir berkembang di masyarakat luas, di antaranya fundamentalis, tradisionalis, reformis, posttradisionalis, modernis. Faktor yang mendasari perbedaan pemikiran. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pemikiran hukum Islam adalah koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menetapkan syariat atas kebutuhan masyarakat. Tentunya ini bersumber dari pemahaman atas titah Allah yang mungkin mengalami pengembangan dan perubahan. Dalam hubungannya dengan dinamika masyarakat, dikatakan bahwa dalam hukum Islam terdapat wilayah yang tertutup, yang tidak menerima perubahan dan dinamika, yakni hukum-hukum yang telah pasti atau qoti. Inilah yang menyebabkan terpeliharanya kesatuan pemikiran dan perilaku umat. Sedangkan wilayah yang terbuka meliputi hukum-hukum yang tidak pasti, yaitu jani, baik dari segi sumbernya, qoti as-subut, maupun penunjukannya, qoti al-dalalah, yang merupakan bagian terbesar dari hukum-hukum fikih. Wilayah inilah yang menjadi tempat ijtihad yang antara lain mengarahkan fikih atau pemikiran hukum Islam ke dalam dinamika, perkembangan dan pembaruan.